Salam fisioterapi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan juga terima kasih sudah mampir ke channel kami. Pada video kali ini kami akan membahas seputar permasalahan ataupun gangguan yang terdapat pada bagian pinggul dan juga paha, di mana nama ataupun judul yang akan kami bahas ini merupakan hip extension contracture dan juga ada yang akan kami bahas spasticity hip joint anomaly coxarthrosis. Jadi yang kami bahas ini merupakan ada contohnya pemendekan dari otot rectus femoris nantinya, kemudian juga ada kekakuan pada persendian nanti contohnya pada saat gerakan ekstensi. Jadi gangguan-gangguan pada gangguan hip yang akan kami bahas ini ada 3 pemeriksaan nantinya. Jadi pemeriksaan ini memiliki fungsi dan juga tujuan yang berbeda-beda. Oke, langsung saja bisa kita praktekin. Tes yang pertama ada mau kita contohkan ataupun kita bagikan, yaitu tes for rectus femoris contracture. Jadi pemeriksa boleh memposisikan penderita dalam posisi terlentang dan juga kaki yang kita curigai ataupun juga kaki yang kita sanksikan ada permasalahan itu boleh kita posisikan dalam posisi lurus. Nah, dalam posisi lurus dan di satu kakinya lagi yang kita rasa normal, ini boleh kita tarik seperti ini. Nah, jadi kita tarik seperti ini. Oke. Biasanya pada orang-orang dengan gangguan ataupun dengan pemendekan otot rectus femoris ini akan lebih mengangkat seperti ini. Kurang lebih dia akan mengangkat seperti ini. Tetapi pada orang-orang normal ini biasa seperti ini. Ya. Ini adanya pemendekan di bagian rectus femoris. Mungkin ini bisa diakibatkan karena adanya gangguan mungkin dari persendian, dari gangguan sakit lutut, itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan ataupun pemendekan pada otot rectus femoris, terutama pada orang-orang tua yang memiliki riwayat nyeri lutut. Kemudian tes berikutnya yang mau kita bahas ialah hip extension test. Hip extension test ini kita posisikan dalam posisi telungkup. Oke, tes yang kedua ini ialah tes hip extension test. Kita memposisikan penderita dalam posisi telungkup, kemudian satu kaki kita pegang di bagian paha depan bawah ya, bagian paha depan bawah, dan satu tangan kita boleh memegang di batok ataupun juga di bagian pinggul. Nah, pada pemeriksaan ini kita memeriksa adanya keterbatasan ataupun kekakuan dari paha. Apabila posisi yang kita periksa ini sudah tepat, kita tinggal menarik seperti ini ke atas. Kalau dalam orang-orang yang normal, dengan orang-orang yang normal, ini akan masih fleksibel seperti ini, ya. Tetapi orang-orang dengan gangguan ataupun permasalahan pada hip, contohnya kekakuan ataupun mungkin ada inflamasi atau mungkin ada riwayat dari penyakit saraf terjepit dari pinggang, ini akan sulit dilakukan seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahuinya ada tidak gangguan, kita dapat melihat jangkauan geraknya. Sampai mana sih dia bisa? Ya, biasanya itu hanya seperti sini saja. Untuk melihatnya sudah cukup atau tidak pemeriksaan, kita bisa melihat dari kurva lordosis dari penderita. Apabila kurva lordosis sudah mulai muncul terlalu banyak, itu berarti sudah maksimal gerakannya. Oke, jadi biasanya seperti yang kita bahas tadi, kalau misalnya permasalahan pada gerakan ekstensi ini mungkin adanya gangguan dari saraf terjepit atau mungkin kekakuan sendi atau mungkin juga bisa karena artritis pada hip. Oke, tes berikutnya yang mau kita bahas ialah Thomas grip. Thomas grip boleh dilakukan dalam posisi telentang. Bedanya Thomas grip ini dengan tes yang pertama kita lakukan tadi, tes for rectus femoris ini, kita boleh meletakkan tangan kita ini berada di bagian bawah tulang belakang. Nah, jadi tangan kita tepat di bagian bawah sini. Oke, tepat di bagian bawah tulang pinggang. Kita memposisikan seperti ini. Kemudian kita menarik seperti ini sampai kurva lordosisnya itu hilang. Kemudian kita menginstruksikan kepada penderita untuk menarik. Nah, ini masih nampak elastis ya. Apabila dengan orang-orang yang memiliki gangguan ataupun juga kontraktur ataupun juga pemendekan ataupun perlengketan sendi di bagian hip, tungkainya ini akan seperti ini apabila ditarik. Jadi dia tidak terlalu bengkok, tapi seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini adalah ciri-ciri dari
tes Thomas Grip itu positif ya, ada gangguan seperti ini dia. Kalau normalnya seperti ini saja biasa. Tapi kalau ada gangguan dia bakal ikut seperti ini. Oke, latihan-latihan untuk gangguan ataupun permasalahan pada hip ini ialah ada beberapa latihan ya. Jadi yang pertama yang mau kita berikan itu, yang pertama latihan bridging, latihan mengangkat pinggul. Latihan ini boleh dilakukan 10-15 kali dengan pengulangan set 2-3 set. Yuk. 1. Boleh dilakukan perlahan-lahan sampai 15 kali. Ya. Tetap diatur nafasnya, tarik nafas waktu di bawah, buang nafas waktu ngangkat badan. Buang nafas waktu ngangkat badan. Buang nafas waktu ngangkat badan. Iya. Oke. Yang mau kita berikan latihan berikutnya ialah latihan squat. Kaki boleh dibuka selebar bahu. Jadi posisi kakinya itu tidak seperti ini, melainkan dibuka seperti ini. Ya. Tidak boleh seperti ini ataupun seperti ini. Harus sejajar, selebar bahu. Kemudian kita melakukan gerakan seolah-olah seperti duduk. Ya, ke belakang. Naik. 1. Oke, turun lagi. Naik. 2. Ini boleh diulangin 10-15 kali dengan pengulangan set 2-3 set. Iya, lagi. Oke, jadi kurang lebih kalau dari samping tampak gerakannya seperti ini. Oke, buka selebar bahu. Kita tinggal seperti duduk ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Oke, gerakannya segampang itu. Apabila sudah selesai melakukan gerakan ataupun latihan seperti tadi, boleh dilakukan peregangan. Yang pertama kita mau melakukan peregangan pada otot quadricep. Yuk, boleh dipegang kakinya. Oke. Kalau ingin meregangkan otot quadricep, ini harus lurus sejajar ya. Ini boleh ditahan 10-15 detik dengan diulangi 2-3 kali pengulangan. Nah, untuk stretching iliopsoas kita tinggal tambah, tarik ke belakang dikit lagi. Badan ditegakkan. Nah. Iya. Kemudian peregangan berikutnya untuk meregangkan otot paha belakang, kaki penderita boleh dinaikkan ke atas. Oke, agak mundur dikit. Kemudian badannya dimajukan ke depan pelan-pelan. Untuk meregangkan otot dari hamstringnya, tahan 10-15 detik, ulangi 2-3 kali. Ganti sisi selanjutnya. Oke, jadi itu mulai dari pemeriksaan, latihan sudah kita berikan. Jadi untuk tambahannya boleh ditambahin. Ya, untuk kasus ini disarankan kepada penderita supaya melakukan latihan-latihan seperti yang kami tampilkan tadi agar terjadi kontraksi ataupun penguatan di paha kita atau di hamstring. Oke, udah edukasi udah dikasih tahu, latihan, pemeriksaan juga udah diberitahu. Untuk teman-teman apabila merasakan keluhan seperti yang sudah kita bagikan seperti tadi, untuk latihan dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, kita rasa sudah cukup oke. Tetapi apabila teman-teman ingin mendapatkan penanganan yang lebih maksimal lagi, sebaiknya kunjungi klinik fisioterapi terdekat ya. Jadi sekian dulu video ini kami buat, semoga bermanfaat. Salam fisioterapi.